Eh, Namo Buddhaya, selamat malam teman-teman sedama yang ada di seluruh Indonesia. Pada hari ini sangat berbahagia bisa berjumpa kembali untuk sama-sama membahas Dhamma, bagaimana mengurangi kebencian yang ada dalam diri kita. Sebelum membahas Dhamma ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai judul kita hari ini yaitu cara mengurangi kebencian. Kita tahu bahwa di dalam Tipitaka untuk mengurangi kebencian ini Sang Buddha membeberkan sangat banyak cara, ya. Nah, salah satu cara yang saya akan bagikan ke teman-teman ini adalah cara yang diajarkan oleh Yang Mulia Bante Sariputta. Ya, seperti kita tahu bahwa dari 84.000 pokok bahasan yang ada di dalam Tipitaka, ada 2.000 pokok bahasan yang dibabarkan oleh murid-murid beliau. Dan ketika dikonfirmasi ke Sang Guru Agung akan mengatakan bahwa beliau pun akan mengatakan hal yang sama bila permasalahan atau hal-hal tersebut ditanyakan kepada beliau, sama seperti yang murid-muridnya sudah babarkan. Ya, jadi kita tahu bahwa 2.000 pokok bahasa yang dibabarkan dalam Tipitaka itu berasal dari murid-murid Sang Buddha yang telah mencapai kesucian. Ya, oke. Baik teman-teman, mari kita membahas bagaimana mengurangi kebencian itu. Kita tahu bahwa kebencian ini di dalam bahasa Pali kita kenal sebagai adanya dosa, benci, keinginan untuk menolak sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, nah biasanya kebencian ini muncul bukan tiba-tiba, tetapi kebencian ini muncul karena kemarahan-kemarahan yang sebelumnya sudah ada dari penolakan-penolakan kita sebelumnya itu sudah memuncak sehingga kebencian itu ada di dalam diri kita. Ya, sehingga ketika kita membahas kebencian, kita harus membahas bagaimana kebencian sendiri itu bisa muncul dan menjadi kebencian yang sangat kuat. Kebencian atau kemarahan yang sangat kuat ini Sang Buddha gambarkan sebagai jaring yang sangat kuat. Tidak ada jaring yang lebih kuat dari kebencian atau kemarahan itu sendiri. Ya, oke. Jadi teman-teman, pernahkah kita marah? Kenapa kita membahas kemarahan? Karena kebencian itu muncul diawali dari kemarahan. Benci atau dosa itu muncul diawali dari penolakan kita terhadap hal-hal yang kita tidak sukai. Ya, ketika ada orang yang misalnya satu waktu kita jalan berkendaraan bersama-sama, kemudian kendaraan kita dilambung dengan cepat, disalip, ya, kemudian kita hampir jatuh, kita timbul kemarahan. Ngapain ini orang yang nggak punya mata, ada orang di depan, disalip saja, kita hampir jatuh. Terus tiba-tiba kalau orangnya jatuh, biasanya kita merasa senang. Ya. Kenapa kita senang? Karena tanpa sadar kita
benci dengan perlakuan orang tersebut kepada kita yang barusan. Ya. Sehingga ketika dia mengalami masalah, dia mengalami kemalangan, mungkin kendaraan yang dia pakai itu habis menyalip, saking cepatnya akhirnya jatuh, menubruk, dan sebagainya, kita bisa mengatakan rasain lu. Ya, seperti itu. Nah, tanpa sadar, kita sebenarnya sudah terpancing untuk marah. Dosa atau kebencian itu sudah timbul di dalam diri kita. Ya. Ada kepuasan pada saat orang-orang yang kita benci itu mengalami kesialan atau kesusahan. Nah, teman-teman, di dalam Dhammapada, Sang Buddha pernah mengatakan, ia yang menghina saya, ia yang memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Ya. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang tidak lagi menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Dalam kasus yang kita ambil contoh, kita berkendaraan, kemudian kita tiba-tiba disalib dan kita hampir jatuh. Ego kita tersinggung. Kita merasa tidak dihargai. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ia menghina saya, ia mengalahkan saya, ia mengabaikan saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya apa? Ini saya ini tidak dihargai. Nah, akibat hal-hal tersebut, kita akhirnya merasa marah. Marah adalah dosa. Dosa itu adalah kebencian. Ketika terjadi sekali-sekali, kita belum kenal orangnya. Ya. Tetapi ketika sudah terjadi berkali-kali dan kita tahu, wah ini memang tetangga saya ini. Kalau dia berkendaraan selalu seperti itu. Ya. Selalu balap, selalu mau memperlihatkan bahwa dia misalnya hebat kah di jalanan, pembalap dan sebagainya. Nah itu selalu melakukan hal-hal seperti itu. Ya, tunggulah satu waktu. Semoga kamu bisa jatuh atau nanti kamu burungmu berbuah. Ya. Jadi kita terpancing menggunakan hukum karma untuk memuaskan kebencian kita. Nah, bagaimana dengan misalnya ada kasus mungkin Bapak Ibu pernah bersahabat dengan teman-teman yang teman-teman tahu dia ini merokok, perokok berat. Kita tidak suka merokok, kita tidak suka dengan orang-orang yang juga merokok. Kenapa? Karena sebagai perokok pasif, kita itu adalah korban. Ya, jadi kalau ada orang merokok, kemudian kita dekat-dekat dengan mereka, nah kita yang kebanyakan kena penyakit paru-paru lebih besar kemungkinannya dan lebih berat. Kenapa? Karena kita perokok pasif. Nah, setelah tahu teori-teori seperti itu, kadang kita sangat mudah benci dengan orang yang merokok. Jadi kalau kita sudah tahu, ini si A ini suka sekali merokok, ya, kita menjauh dari dia, dia datang lagi, cerita-cerita lagi, dekat-dekat lagi sama kita. Nah, tanpa sadar teman-teman, kebencian-kebencian kita ini akan menjadi berkembang, sehingga membekas sangat kuat di dalam diri kita. Di dalam Tipitaka, Sang Buddha mengatakan, ada 3 jenis orang-orang yang ketika kemarahan dan kebencian itu melekat sama mereka, mereka akan bisa seperti batu, seperti kayu, atau seperti pasir. Jadi ada orang-orang yang ketika kemarahan muncul terus di dalam dirinya, ya, karena tidak senang dengan segala sesuatu yang ada di sampingnya, maka dia bisa saja menjadi pendendam. Kebenciannya bisa meletus-meletus, bisa seperti pasir, bisa seperti pahatan di kayu, dan bisa seperti pahatan di batu. Ya. Bagaimana kalau misalnya orang menulis atau memahat sesuatu di pasir? Jadi menulis nama, kemudian tiba-tiba ada air datang, pasirnya disapu, bersih lagi. Itu digambarkan sebagai orang yang ketika marah, yang ketika kebencian muncul, dia bisa cepat sadar dan dia bisa memaafkan. Ya. Kemudian ada jenis kedua, dia memahat atau menulis tulisan di kayu. Dia tulis di kayu, kayu itu lebih tahan, ya. Tetapi mungkin satu waktu itu juga bisa hilang, ya. Kenapa? Karena kayu juga bisa lapuk. Tetapi orang yang kebenciannya sangat kuat, itu bisa dikatakan seperti memahat di batu yang keras. Itu
sama seperti membuat prasasti. Itu sangat sulit untuk hilang. Nah, teman-teman, ada enggak gunanya kita mencari cara untuk mengurangi kebencian kita? Ya, ternyata sebenarnya banyak sekali gunanya, karena Sang Buddha mengatakan bahwa loba, dosa, dan moha, keserakahan loba, dosa kebencian, dan moha kebodohan batin itu adalah 3 akar kejahatan yang selalu akan menarik kita untuk selalu tumimba lahir di 31 alam kelahiran dan mengalami lahir, mati, tua, sakit, mati, terus-menerus penderitaan berulang-ulang. Ya, oke, Bapak Ibu, teman-teman, mari kita bahas apa yang disarankan oleh Yang Mulia Bante Sariputta, ya, tentang bagaimana kita mengurangi kebencian kita. Artinya bagaimana kalau kemarahan itu yang ada dalam diri kita itu sudah berubah menjadi kebencian. Ya, oke. Sang Buddha, mohon maaf, Yang Mulia Sariputta mengatakan ada 5 cara untuk melenyapkan kebencian yang muncul. Apakah kelima cara itu? Yang pertama, Yang Mulia Sariputta memberikan contoh, ada orang yang perbuatannya tercela tetapi ucapannya tidak. Ya. Nah, ini digambarkan seperti bila seorang biku mengenakan jubah yang terbuat dari kain kasar, melihat selembar kain kasar tergeletak di jalan. Kemudian dia akan membentangkan lembaran kain tersebut dengan kedua kakinya dan mencoba untuk memanfaatkan kain tersebut sebaik-baiknya. Baru kemudian melanjutkan perjalanannya. Demikian pula terhadap seseorang yang perbuatannya tercela, tetapi ucapannya tidak, jangan hiraukan perbuatannya, sebagai gantinya ingatlah ucapannya yang tidak tercela. Nah, ini artinya Yang Mulia Sariputta memberikan satu contoh. Para biku itu kan di zaman dulu, 2600 tahun lampau, itu mereka memanfaatkan semua barang-barang buangan yang masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi kain lap, ya. Jadi misalnya melihat ada kain yang sudah kasar, orang-orang sudah tidak gunakan, dibuang di jalanan, tetapi mereka melihat bahwa kain-kain ini masih bisa saya gunakan untuk alas kaki, untuk lap kaki, ya, atau untuk mengelap kotoran, atau untuk menambal celah-celah tembok yang lubang supaya angin tidak masuk, nyamuk tidak masuk, atau bisa seperti itu. Nah, kemudian para biku kemudian mengabaikan kotoran-kotoran dari kain tersebut, ya, karena mereka akan mengambil dan membersihkannya, dan kemudian ada memanfaatkan kain tersebut yang tentunya setelah bersih itu masih bisa digunakan, ya. Nah, di sini pesan utamanya adalah sebenarnya ketika ada orang yang perbuatannya tercela tetapi ucapannya tidak, kita lihat hal-hal yang baik di dalam dirinya, ya. Nah, siapa kira-kira orang-orang yang paling sering kita ketemu perbuatannya kita sering cela, tetapi ucapannya tidak, ya. Nah, ini adalah bisa jadi adalah orang-orang yang suka merokok tadi, ya. Suka merokok, kemudian tetapi dia sopan. Contoh, ya. Kita datangi orang yang suka merokok karena saking jengkelnya kita sama dia, ya. Ini orang sudah dibilang merokok tidak baik, apa semua. Kita tegur dia, Pak, jangan merokok di sini dong, tolong di sana. Atau karena teman kita, si A, si B, jangan merokok di sini dong, cari tempat yang baik. Nah, yang lain, supaya tidak mengganggu orang. Nah, kemudian orang tersebut atau teman yang kita kenal ini, atau orang yang kita tidak kenal ini, kemudian ngomong dengan baik-baik. Mohon maaf ya, saya nggak bisa konsentrasi kalau tidak merokok, jadi ya tolong dimaklumi, saya akan pindah, seperti itu. Nah, tentunya teman-teman, kalau kita ketemu orang yang sopan seperti ini, walaupun kita jengkel sekali sama dia, ya, tetapi mendengarkan ucapannya yang baik, sopan, hati kita luluh. Kenapa? Karena kita memperhatikan ucapannya yang baik, walaupun perbuatannya tercela menurut kita, ya. Artinya apa? Kita sudah mempraktekkan apa yang Mulia Sariputta ajarkan. Lihat baiknya, ya.
Jadi walaupun tercela perbuatannya, tapi kita lihat baiknya. Kita menghargai orang tersebut. Oh ya, ini orang ternyata sopan santun, ya. Tutur katanya masih ramah. Dia diperingati, dia terpaksa merokok, ya sudahlah. Dia mengerti, dia pergi. Nah, kebencian kita bisa pelan-pelan turun. Ya, apa gunanya sih kalau kebencian kita turun? Ada gunanya enggak untuk diri kita? Ada, teman-teman. Ya, kalau kita sering marah, secara fisik kesehatan kita tidak bagus. Kemudian kalau kita ikut meditasi, pada saat kemarahan-kemarahan itu sudah menjadi kebencian di dalam diri kita, pada saat kita bermeditasi, maka kebencian-kebencian di masa lalu itu muncul pelan-pelan. Dan itu akan menjadi penghalang kita untuk punya konsentrasi yang lebih baik. Ya. Nah, teman-teman, 5 cara untuk melenjamkan kebencian ini, intinya sebenarnya adalah melihat hal-hal positif yang ada di dalam diri orang lain yang kita benci itu, apa-apa saja hal-hal positif yang bisa muncul kemungkinan-kemungkinannya. Nah, teman-teman, kalau dari contoh pertama ini, ada perbuatan, ada ucapan. Kita tahu dalam teori Buddhis, ada 3 saluran di mana kita melakukan suatu tindakan, ucapan, atau perbuatan. Ya. Apa saluran-saluran kita melakukan kamma? Pikiran, ucapan, dan tingkah laku atau perbuatan. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa tahu kalau Yang Mulia Sariputta mengatakan lihatlah yang baik-baiknya. Ya, artinya apa? Kita melihat dari 3 ini mana yang baik. Ya. Nah, oke. Jadi yang pertama, Yang Mulia Sariputta memberi contoh, ada orang perbuatannya tercela tetapi ucapannya tidak. Nah, supaya kebencian kita tidak muncul, kita lihat ucapannya. Ya, oke teman-teman, mari kita melihat contoh yang kedua. Terhadap seseorang yang ucapannya tercela tetapi perbuatannya tidak, bagaimana kebencian itu disingkirkan? Ya, jadi ini terbalik. Suka berbicara kasar, ucapannya tercela, fitnahkah, atau suka gosipkah, atau suka berkata kasar, berkata kosor, ya. Tetapi perbuatannya tidak. Bagaimana kebencian itu disingkirkan? Ya, teman-teman, ada enggak orang yang begini? Ucapannya kasar, tetapi perbuatannya tidak. Ya, ada enggak orang seperti ini? Ada, teman-teman. Ya, saya sudah pernah bertemu dengan teman-teman yang seperti itu. Jadi orangnya baik sebenarnya, ya. Jadi mereka bertingkah laku dan sebagainya itu bagus. Cuma kelemahan mereka di ucapannya. Ucapannya sangat kasar, ya. Saya teringat satu kejadian di mana pada saat itu saya masih pacaran dengan istri saya, ya. Nah, satu waktu itu pas malam Imlek. Jadi sudah Imlek, kemudian kita Imlek itu biasanya kan dirayakan itu 2 minggu, ya. Jadi kita berkunjung ke rumah sahabatnya. Nah, istri saya mengatakan bahwa sahabatnya ini orangnya paling baik. Kenapa? Karena dulu waktu dia susah itu sering dibantu, ya. Sering dibantu sehingga dia merasa berutang budi dan merasa inilah sahabatnya yang paling baik. Nah, pada hari itu jam 8 lewat kami sampai di rumahnya berboncengan motor, ya. Kemudian istri saya mengetuklah rumahnya, teman. Tiba-tiba dari lantai 2 ada orang buka jendela. Terus ternyata istri saya lihat, oh temannya, ya. Nah, temannya nih wanita. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu teman-teman? Ketika jendela terbuka, saya berpikir, wah, ini pasti disambut dengan baik, kan ini sahabat baiknya loh, ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata dari lantai 2 itu, habis buka pintu, langsung kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Apa yang kau cari, ini sudah jam 8, hampir jam 9, orang sudah tutup pintu, kamu masih datang, pulang mau kok. Besok baru datang. Jadi bahasa Makassar itu kan memang seperti itu ya, agak kelihatan kasar gitu. Pulang mau kok, maksudnya pulanglah engkau, seperti itu ya.
Besok saja baru kembali. Ini sudah jam berapa? Pulang saja. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya ketika mendengar itu, jujur saya shock. Saya bilang ini, istri saya bilang ini temannya yang paling baik loh. Ya, tapi kok begitu kita ketemu sudah disemprot seperti itu. Dan teman-teman, ini bukan di lantai 1, tapi di lantai 2. Jadi tetangga-tetangganya juga bisa dengar, teman-teman. Bapak Ibu, teman-teman bisa bayangkan bagaimana stresnya saya pada saat itu. Tapi teman-teman, apa yang terjadi dengan istri saya? Dia bukannya marah, dia ketawa. Kemudian dia berbalik kepada saya dan dia bilang, "Sorry, saya lupa bilang, teman saya ini memang kalau ketemu dengan saya atau ketemu dengan teman-temannya yang akrab, itu selalu yang keluar adalah kata-kata kasar duluan." Ya. Jadi dia merasa akrab dengan kata-kata itu, tetapi memang orangnya baik. Waktu itu teman-teman saya belum bisa terima. Saya bilang, mana ada orang ucapannya tercela terus tindakannya baik. Yang ada dalam pikiran saya adalah, kalau orang pikirannya baik, pasti ucapannya dan perbuatannya baik. Atau kalau ucapannya baik, pasti perbuatannya baik. Ya. Ternyata 2600 tahun lalu, Yang Mulia Sariputta sudah bisa memberikan contoh. Ada loh orang ucapannya tidak tercela, tapi perbuatannya tercela. Ada juga orang ucapannya tercela, perbuatannya tidak. Seperti itu. Ya. Dan kapan saya bisa menyadari itu? Ternyata setelah meningkatnya umur, kita sudah bisa melihat berbagai kondisi yang terjadi di lingkungan kita baru bisa menghargai kata-kata bijaksana dari para yang mulia, murid-murid Buddha, dan bahkan Sang Buddha sendiri. Ya. Jadi kita seumur hidup itu sebenarnya kita belajar. Nah, apa yang terjadi teman-teman, ketika saya punya anak wanita, kemudian akan diajak lagi untuk berkunjung ke sahabat baiknya istri saya ini, nah, kita sudah belajar. Ya. Belajarnya bagaimana? Kita sudah sampaikan ke anak wanita saya, ya, ke putri saya. Ini mama akan berkunjung ke sahabatnya yang paling baik. Tapi kamu harus siap-siap ya, karena ini kalau ketemu mama, pasti kata-katanya keluar seperti kebun binatang, gitu ya. Tapi orangnya baik. Nah, anak saya sudah siap-siap. Ah, masa ada orang seperti itu? Lah ya nanti kita lihat, ya. Dan betul lah, waktu itu saya tidak ikut, cuma istri saya yang bawa anak saya. Dan betul, pada saat ketemu, keluar, anak saya tidak bisa tahan ketawanya. Kenapa? Karena dia sudah tahu ternyata ada orang seperti itu di dunia. Ya, jadi memang dia kasar, tapi perbuatannya tidak. Teman-teman, saya kemudian bertemu dengan orang kedua dalam hidup saya yang juga sama seperti itu. Saya punya sahabat yang kemudian saking dekatnya, kami merasa seperti sudah saudara. Kemudian dia juga punya sahabat yang juga seperti saudara sama dia. Dan itu polisi. Ya. Nah, satu waktu kami ketemu di mall, tiba-tiba polisi itu berteriak dari jarak 20 meter. Pakai bahasa-bahasa kotor terus panggil nama saya. Bapak Ibu teman-teman, jujur saya malu. Kenapa? Loh, saya orang yang jaga mulut, terus tiba-tiba berteman atau punya sahabat seperti orang begitu ya. Jadi ngomongnya dari jarak 20 meter itu, "Oh Bumi," langsung keluar kata-kata kasar apa semua, terus, "Kamu mau kemana?" Saya astaga malunya saya. Tapi setelah saya protes sama teman saya, dia kasih jawaban saya yang membuat saya ingat peristiwa dulu waktu saya sama istri saya. Dia bilang begini, jadi, polisi ini juga sudah meninggal, sahabat saya yang seperti saudara itu juga sudah meninggal ya. Dia bilang begini, "Itu Pak S itu, dia ndak akan panggil kamu begitu kalau dia ndak merasa akrab sama kamu. Karena dia sudah akrab baru dia panggil seperti itu." Artinya apa? Bersyukurlah kamu dipanggil seperti itu karena dia merasa akrab, sudah menjadi sahabat, sudah menjadi saudara. Saya bilang, "Oh begitu ya?" Ya, oke. Jadi apakah ada orang-orang seperti itu? 2600 tahun lampau, Yang Mulia Sariputta sudah memberitahu kita bahwa ada orang-orang seperti itu. Ya, oke. Bagaimana perumpamannya kita lihat. Andaikan seseorang yang tersiksa karena panas, panas yang berlebihan, lelah dan haus, mendapati sebuah kolam yang dipenuhi tumbuhan air, lumut, dan lumpur. Ya, jadi dia ketemu ada kolam, ada air,
tetapi di dalam kolam tersebut penuh tumbuhan air, lumut, dan lumpur. Jadi mau minum tidak bisa. Ya, apakah kolam tersebut langsung ditinggalkan? Tidak. Ya, dia akan memasukkan kedua tangannya ke dalam air, menjibatkan tumbuhan air yang ada, mengambil air dengan kedua telapak tangannya, minum, dan kemudian merasa segar. Artinya apa? Abaikanlah kotoran-kotoran tumbuhan air, lumut, dan lumpur, pisahkan. Kemudian ambillah manfaat dari air tersebut. Minum supaya hausnya hilang. Demikian pula terhadap seseorang yang ucapannya tercela, tetapi perbuatannya tidak, jangan hiraukan ucapannya, sebagai gantinya pikir perbuatannya yang tidak tercela. Ya, sekali lagi, Yang Mulia Sariputta mengatakan, tolong lihat positifnya, ya, lihat yang baiknya. Nah, Bapak Ibu, sampai di contoh yang ketiga, ya. Bagaimana terhadap seseorang yang tercela, baik ucapan maupun perbuatannya, tetapi batinnya tenang dan bersih sepanjang waktu. Wah, ada lagi orang yang seperti ini, ya. Ucapannya kasar, perbuatannya kasar, tapi sebenarnya walaupun dia berucap kasar dan dia memukul, perbuatannya jelek, ya, tapi batinnya tenang dan bersih. Contoh yang saya terpikirkan adalah sebenarnya adalah orang tua kita. Orang tua kita itu papa dan mama kita. Zaman dulu, Bapak Ibu, teman-teman, orang tua itu terbiasa mendidik anak dengan ucapan yang kasar, keras, dan dengan gebukan kalau anaknya tidak mau dengar. Ya. Tetapi apakah mereka melakukan itu dengan pikiran kita supaya kita bisa pergi pindah alam? Tidak, teman-teman. Ya. Saya ingat dulu waktu kecil, saya termasuk orang jahat yang pintar. Kenapa orang jahat yang pintar? Karena kita punya geng. Jadi waktu itu saya baru berumur 7 tahun. Geng saya dipimpin seorang wanita, juga masih anak-anak, kurang lebih 8-9 tahun. Itu apa sih kerjanya? Kita diajar untuk kumpul puntung-puntung rokok. Jadi puntung-puntung rokok ini dari mana? Dari orang-orang yang habis merokok. Terus dibakar dan kita diajar merokok. Nah, saya juga ikut. Ya, saya juga ikut. Apa yang terjadi? Ketika ikut itu, saya kemudian berpikir, lah ini kan kalau rokok begini sedikit-sedikit asapnya berapa banyak. Nah, saya kemudian berpikir saya harus cari asap yang lebih luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saking bodohnya saya yang saya merasa pintar, saya mencari motor yang orang pada saat gas itu yang keluar hitam knalpotnya. Dan saya dengan senang hati pergi ke belakangnya dan saya isap kuat-kuat. Supaya apa? Kan ini lebih banyak asapnya menurut saya, ya. Dan hasilnya apa teman-teman? Saya akhirnya masuk rumah sakit dengan paru-paru yang kotor, ya. Apa yang dilakukan mama saya? Bapak Ibu, mama saya waktu saya kedapatan merokok itu, dia cuma menyediakan 1 pot kencing. Kemudian dia bilang begini, kamu setiap hari kencing di sini, ya. Jadi kalau kamu setelah kencing, saya cium bau kencingmu masih ada bau rokok, maka kamu dapat lagi nih. Jadi 3 sapu lidi itu diikat, kemudian digebukin ke saya, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya pedisnya. 3 sapu lidi. Jadi bukan 1 sapu lidi. Saya masih lebih senang 1 sapu lidi itu jangan dipisah-pisah. Digebukin ke kita. Ini tidak. 3 helai saja, ya, 3 utas saja. Kemudian itu diikat dan digebuk. Wah, pedisnya minta ampun. Saya berpikir waktu itu ini mama saya benci sekali sama saya, tidak sayang sama saya. Ya. Padahal saya nanti setelah besar baru saya sadar. Orang tua ketika marah, ketika memukul anaknya, itu mereka juga menangis sebenarnya dalam hatinya. Ya. Kenapa? Karena dia menangis harus melukai, memarahi, mengkasari anaknya. Tetapi kenapa mereka harus memilih cara itu? Karena ada anak yang memang bebal, yang nakal, dan saya termasuk, Bapak Ibu, ya. Saya dulu kecil itu nakal sekali. Yang harus dikasih kapok. Karena kalau cuma diarahin baik-baik, ngomongin baik-baik, tidak akan kapok dia. Ya. Harus dikasih jerah, dikasih kapok, baru dia bisa sadar. Nah, Bapak Ibu, kita baru melewati COVID 2019 sampai 2021-2022.
seandainya saya tidak digebukin sama mama saya dulu, ya, pakai sapu lidi yang 3 itu, ya mungkin saya sudah duluan pindah alam Bapak Ibu. Karena paru-paru pasti kotor, ya. Paru-paru kotor kenapa? Kebiasaan merokok, ya. Dan kebanyakan orang-orang yang bergugurang itu diserang, ya itu karena paru-parunya rusak, ya. Daya tahan paru-paru itu sudah nggak ada, rusak karena merokok. Nah, ada orang-orang yang baik, yang walaupun dia pukul kita, dia marahi kita, saya terpikir inilah contoh orang-orang tua kita zaman dulu. Sekarang orang-orang tua sudah berpendidikan, sudah cukup baik, mereka biasa dengan sabar menjadi sahabat anak-anaknya, ya. Tetapi memang saya berpikir adalah wajar untuk membuat anak-anak yang bebal seperti dulu saya, itu memang perlu dikasih kapok seperti itu, ya. Nah, apa yang diberi contoh oleh Yang Mulia Bante Sariputta, andaikan ada seseorang tersiksa karena panas, oleh panas berlebihan, lelah dan haus sehingga membutuhkan air, ya. Tetapi air dia cuma bisa dapat dari genangan air pada jejak kaki kerbau di tanah. Artinya apa? Jejak kaki kerbau itu sangat kecil. Tapi air di mana-mana kering. Cuma ada di sana dan dia sangat kehausan. Apa yang dia harus lakukan? Dia mungkin berpikir pada dirinya, wah ini ada genangan air pada jejak kaki kerbau. Tetapi jika saya minum dengan menggunakan kedua telapak tangan saya, ataupun sebuah cangkir, maka lumpurnya atau tanahnya akan teraduk dan air itu menjadi tidak mungkin diminum. Ya, kenapa? Karena saking kecilnya jejak kaki kerbau itu. Jadi masuk cangkir ataupun pakai tangan, ini pasti lumpurnya teraduk. Sehingga airnya tidak layak minum. Jadi apa yang harus dia lakukan? Bagaimana jika aku merangkak, menundukkan kepala dan minum seperti seekor kerbau? Maka ia pun melakukan hal itu dan minum dari genangan air tersebut tanpa terkotori oleh lumpurnya. Ya, Bapak Ibu, demikian pula terhadap seseorang yang tercela baik ucapan ataupun perbuatannya tetapi batinnya tenang dan bersih, sepanjang waktu jangan hiraukan ucapan dan perbuatannya. Ingatlah hanya kebersihan dan ketenangan batinnya. Artinya apa? Yang Mulia Sariputta mengajak kita sekali lagi melihat hal-hal positif dari orang-orang yang menjadi penyebab kebencian dalam diri kita itu muncul. Ya, jadi ini 3. Ada orang, pikiran, ucapan, perbuatan. Ya, kalaupun pikirannya, ucapannya jelek, perbuatannya baik, lihat yang perbuatannya baik. Kalau perbuatannya buruk, ucapannya baik, lihat yang ucapannya baik. Kalau dua-duanya tidak yang baik, lihatlah pikirannya. Apa tujuannya? Ya, kadang-kadang orang mengkritik kita, kita tersinggung, memarahi kita, kita lihat apa manfaatnya untuk kita. Ya, nah kalau sudah seperti itu, ada enggak jenis orang yang pikiran, ucapan, perbuatannya tiga-tiganya buruk? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Yang Mulia Sariputta memberi kita perumpamaan keempat. Bagaimana terhadap seseorang yang tercela, baik ucapan maupun perbuatannya, dan tidak memiliki batin yang tenang dan bersih. Ya, ini mewakili orang yang keempat. Ucapannya sudah buruk, perbuatannya sudah buruk, batinnya juga kotor, jahat sekali. Ya, nah bagaimana dengan ini? Bisa enggak kebencian kita berubah? Bisa. Ternyata damai itu luar biasa, ya Bapak Ibu. Dari orang-orang yang sama sekali sudah tidak punya hal-hal positif pun, kita bisa merubah kebencian kita, mengurangi kebencian kita. Ya, Yang Mulia Sariputta memberi contoh. Andaikan seseorang yang sedang sakit dan sangat menderita, berjalan di sepanjang jalan yang jauh dari desa, baik di depan maupun di belakangnya. Jadi dia ada di satu daerah yang tidak ada penduduknya di sana. Ya, waktu itu dia berjalan tanpa persediaan bahan makanan, obat-obatan, ataupun pertolongan. Ataupun petunjuk untuk menuju ke desa terdekat. Jadi ini serba tidak bisa memperoleh bantuan. Air, apa semuanya tidak ada. Ya. Jika kita melihat atau ada orang lain yang melihatnya, orang lain itu akan merasa iba dan berkata pada dirinya, orang yang malang ini harus mendapat pertolongan atau ia akan mendapat celaka. Demikian pula, seseorang yang tercela baik ucapan maupun perbuatannya dan tidak mempunyai batin yang bersih dan tenang adalah patut dikasihani
diberi rasa simpati, dan engkau seharusnya berpikir, orang yang malang ini seharusnya menghentikan keburukan dan mengembangkan kebajikan. Kalau setelah meninggal, dia tidak berubah, dia akan tumimba lahir di alam yang menderita. Artinya apa, Bapak Ibu? Untuk orang-orang yang tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya, baik dari sisi ucapan, selalu berbicara kasar, bohong, fitnah, gosip, atau perbuatan selalu melanggar sila, korupsi, macam-macam, ya, selalu minum minuman keras, atau pikirannya juga buruk, pikirannya sering jahat-jahat, penuh kebencian, ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita juga tidak ikut menjadi jahat, tidak ikut menjadi benci, sehingga kebencian tidak mengotori diri kita. Nah, inilah manfaat dari ada 4 keadaan batin yang luhur, ya. Salah satunya adalah karuna, rasa belas kasihan, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Yang Mulia Sariputta mengingatkan kita, ketika kita ketemu orang yang bejat sekali, bebal sekali, kita jangan timbulkan kebencian, tetapi timbulkanlah belas kasihan. Kasihan ya, seandainya dia tahu perbuatannya itu tidak baik, ucapannya itu kasar, pikirannya itu bisa membuahkan dia jatuh di alam-alam rendah. Seandainya dia tahu, seandainya ada orang yang bisa memberitahu dia dan dia mendengar, maka dia akan sangat beruntung. Kasihan sekali, sayang sekali, dia tidak mau belajar. Seperti itu. Ya. Artinya apa? Kita ketemu orang-orang begitu, kita tidak benci, tetapi timbulkan rasa kasihan. Kasihan itu adalah salah satu dari 4 batin luhur, meta, karuna, mudita, upeka. Brahma Wihara. Ya. Jadi ajaran Buddha itu begitu luar biasa. Bahkan orang-orang yang sudah tidak punya nilai-nilai positif pun, itu masih bisa kita hilangkan kebencian, mengurangi kebencian dalam diri kita dengan menimbulkan rasa kasihan. Ya. Jadi bukan benci lagi, tetapi rasa kasihan. Bapak Ibu, ada jenis orang kelima. Ya. Dan terhadap seseorang yang ucapan dan perbuatannya tidak tercela, serta memiliki batin yang bersih dan tenang, bagaimana kebencian seharusnya disingkirkan. Bapak Ibu, 2600 tahun lampau, Yang Mulia Sariputta bisa memberikan contoh yang begitu luar biasa. Diceritakan ada orang, ucapannya sangat baik, perbuatannya sangat baik, tidak ada celahnya. Pikirannya juga baik sekali, bersih dan tenang. Tapi bisa enggak kita benci sama orang-orang begitu? Bapak Ibu pernah lihat orang-orang yang baik, ucapan, pikiran, perbuatan, tetapi banyak orang benci sama mereka, ya. Bahkan kita pun mungkin seperti itu. Kenapa kita bisa benci sama orang-orang baik? Kenapa kita bisa benci sama orang-orang yang ucapannya sopan sekali, perbuatannya baik sekali, ramah, pikirannya baik sekali? Kenapa Bapak Ibu? Ternyata karena di dalam diri kita masing-masing itu ada kekotoran batin yang sangat halus yang menyebabkan kita tidak senang, ya, atau cemburu, benci, itu juga sama timbulnya dari dosa, dari akar benci, dari akar kebencian. Kita cemburu, kita iri hati, kita tidak suka ada orang lebih di antara kita sehingga mereka lebih dihargai. Kita cemburu sama orang-orang ini, ya. Padahal mereka orang baik. Kita tidak senang ada orang yang lebih dihormati, dihargai dibanding kita, ya. Sehingga kita bisa cemburu, kita bisa benci. Jadi luar biasa, 2600 tahun lalu Yang Mulia Sariputta sudah bisa mengatakan ada orang baik kok, ucapannya baik, perbuatannya baik, pikirannya baik, tapi masih banyak saja orang yang benci kepada mereka, ya. Contoh yang luar biasa adalah guru agung kita. Benar enggak? Ada beberapa orang yang membenci beliau, guru-guru dari sekte-sekte lain yang merasa Buddha mengambil murid-murid beliau, ya, murid-murid mereka dijadikan murid-murid Buddha, sehingga akhirnya mereka memfitnah dengan macam-macam cara, ya. Padahal Buddha itu orang yang luar biasa.
ucapan bagus, melakukan apa yang dilakukan, mengajarkan apa yang dilakukan, kata-katanya sopan, ya, pikirannya bersih, suci, tidak ada kotoran batin. Tapi banyak loh orang yang cemburu, sehingga timbullah kebencian. Nah, bagaimana seharusnya ketika kita yang memiliki kebencian itu? Ketika kebencian timbul di dalam diri kita, karena kita cemburu dengan orang-orang yang ternyata ucapan, perbuatan di pikirannya itu luar biasa baik. Ya, oke. Yang Mulia Sariputta memberikan contoh, andai kata seseorang yang menderita karena panas, panas berlebihan, lelah, dan haus, mendapati sebuah kolam yang berisi air yang sejuk, jernih, dan terasa manis. Dengan tempat beristirahat yang menyenangkan dan teduh di bawah naungan pohon, ia akan terjun ke dalam kolam tersebut, mandi, minum, keluar dari kolam, dan berbaring di bawah keteduhan pohon-pohon itu. Artinya apa? Demikian pula terhadap orang ini, pikirkan kebajikan dan batinnya yang tenang dan bersih. Artinya apa? Bersukacitalah, bermuditalah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berbicara tentang batin luhur mudita. Turut berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Ya, orang-orang yang ucapan, pikiran, dan perbuatannya baik dan bersih, itu biasanya sangat berbahagia. Kenapa kita tidak ikut berbahagia kepada mereka? Ya, kenapa kita tidak ikut bermudita kepada mereka? Kenapa? Karena dengan ikut bermudita, ya, kita seakan-akan bisa belajar mencontoh perbuatan-perbuatan baik, ucapan-ucapan baik mereka, dan pikiran-pikiran baik mereka. Sehingga di sini Yang Mulia Sariputta mengatakan, seakan-akan kita turun mandi di dalam kolam tersebut. Ya, berusaha menjadi orang-orang baik yang menjadi panutan kita seperti itu. Dan bukannya kita cemburu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kebencian kita bisa hilangkan, ya, dengan 5 cara yang Mulia Sariputta sudah paparkan. Walaupun Bapak Ibu, saya cuma mengambil dari Anguttara Nikaya satu contoh bagaimana cara mengurangi kebencian, tapi Bapak Ibu yakin saja nanti Bapak Ibu kalau baca di Tipitaka, ternyata Buddha, guru agung yang luar biasa, dan murid-muridnya itu banyak cara untuk mengurangi kebencian kita. Ya, nah, salah satu cara ini adalah cara yang dibabarkan oleh Yang Mulia Sariputta. 1, 2, dan 3 itu melihat hal-hal positifnya. Ya. Yang keempat, ketika ada orang-orang yang sangat jelek, tidak bisa dilihat hal-hal positifnya, kita kembangkanlah Brahma Wihara, yaitu rasa karuna. Ketika melihat orang-orang yang begitu luar biasa, begitu bahagia dengan kebaikannya, kita jangan cemburu, tetapi kembangkanlah mudita, dan kita berusaha menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dulu ada satu kisah di mana satu dewa yang tinggal di pohon, ya, itu merasa marah dan kebencian muncul di dalam dirinya. Kenapa? Karena pada saat biku tersebut memotong dahan pohon, anak Ruka Dewata ini kena tangannya. Ya. Nah, dewa pohon ini kemudian berpikir, jika saya membunuh seorang biku, berarti saya membunuh seseorang yang menjalankan peraturan moral. Hal ini bisa membuat saya menderita di dalam neraka. Ya. Kemudian dewa pohon lain bisa meniru, bisa membunuh para biku yang juga melakukan hal ini. Terus Ruka Dewata ini kemudian berpikir, saya harus ketemu sama gurunya. Ya. Artinya apa? Dia berusaha melihat hal-hal baik dari yang ada dari para biku yang perbuatannya sangat buruk ini. Ya. Dia kemudian ketemu dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha memuji Ruka Dewata ini, ya, yang bisa menahan kesabaran. Sehingga Sang Buddha membabarkan syair ini. Barang siapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak, seperti menahan kereta yang sedang melaju, dia patut disebut sais kereta yang sejati. Sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belakang. Ya. Jadi apa akibatnya? Ruka Dewata ini bisa melihat hal positif. Ya. Wah, biku-biku ini pasti ada gurunya. Ya, saya ketemu dengan gurunya untuk melaporkan hal ini. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Akibat dari perbuatan baik dari Ruka Dewata ini, beliau kemudian menjadi Sotapanna, ya, mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi dewa pohon ini
mencapai tingkat kesucian pertama dan akhirnya tinggal di dekat Ganda Kuti Sang Buddha. Tempat Sang Buddha tinggal, di sana ada pohon, beliau kemudian tinggal di sana karena rumahnya sudah dirusak sama para biku. Ya. Sejak saat itu Sang Buddha kemudian melarang para biku menebang tumbuh-tumbuhan seperti rumput, tanaman, semak belukar, dan pepohonan. Nah, jadi Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya. Semoga 5 sarang dari Yang Mulia Sariputta ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk orang-orang yang tidak ada nilai-nilai positifnya pun, kita masih bisa mengurangi kebencian kita dengan mengasihani mereka. Untuk orang-orang yang jauh lebih baik dari kita, kita masih bisa menghilangkan atau mengurangi kebencian kita dengan menimbulkan simpati mudita terhadap hal-hal baik yang mereka telah peroleh. Ya. Oke, Bapak Ibu, demikianlah sharing saya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu, buat kita semua. Dan tibalah saatnya kita melimpahkan jasa. Semoga jasa kebajikan dari mendengarkan Dhamma bersama-sama pada saat yang tepat ini diketahui oleh sanak keluarga, leluhur, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semogalah setelah mereka mengetahui, mereka mendapatkan keuntungan beraneka warna. Idam wo natinang hotu, sukita hontu natayo. Semoga timbunan kebajikan yang telah kita buat bersama-sama, mendengarkan Dhamma dan membahas Dhamma di saat yang tepat, menunjang tercapainya tujuan akhir Nibbana. Idame punya Nibbanasa pacaya hontu. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Anumodana.